Binatang Komodo adalah kelompok yang sangat kuat di laut semesta, dan kaisar kuno secara alami mengetahui tentang mereka sebelumnya. Aku sudah lama jauh dari laut semesta. Sudah waktunya aku keluar jalan-jalan setelah semuanya selesai di sini. Gudi bergumam, matanya bersinar terang. Saat ini, ada kelompok etnis yang agung di kedalaman lautan kosmik yang jauh. Tempat ini adalah alam rahasia kuno. Di alam rahasia, banyak orang kuat berjalan seperti jurang dan penjara. Ada aura menakutkan yang mengalir di sekitar orang-orang kuat ini, dan aturan laut kosmik dipadatkan di alam rahasia ini dan ditelan ke dalam tubuh oleh orang-orang kuat ini. Klan Surgawi. Tempat ini adalah dunia rahasia inti klan Surgawi. Jauh di dalam dunia rahasia ini, ada sebuah istana kuno. Di dalam istana, sebuah suara bergemuruh saat ini. Di mana penjaga penegak hukum klan Surgawi. Raungan gemuruh datang, dan bersamaan dengan suara ini, sekelompok pria kuat yang memancarkan aura kekaisaran yang menakutkan dan mengenakan baju besi hitam pekat datang satu demi satu dan memberi hormat di depan aula. Aku tidak tahu apa yang diminta oleh tetua klan. Mata pria kuat terkemuka itu dingin dan tegas, dan di atas alisnya, ada aliran cahaya menakutkan yang menyatu menjadi mata berwarna-warni, mekar dengan cahaya ilahi yang menakutkan. Meng Tianhui, nyawa pemimpin kerajaan mayat telah hilang. Pergi dan selidiki. Apa yang terjadi di kerajaan mayat? Mengapa pemimpin kerajaan mayat tiba-tiba mati? Tuan kerajaan mayat. Tubuh orang kuat terkemuka itu penuh energi, alisnya sedikit berkerut, dan sebuah daftar muncul di tangannya. Dia dengan cepat membaliknya. Dalam sekejap, pesan yang tak terhitung jumlahnya beredar dari pesan tersebut dan mengerutkan kening. Klan tua, apakah dia? Kaisar awal laut alam semesta selatan. Itu benar. Suara tua itu melanjutkan, meskipun orang ini bukan dari klan surgawi kita, dia pernah berjalan di alam rahasia dengan putra suci Yutian dan diam-diam mencari perlindungan dengan Yu. Putra suci surga, selama bertahun-tahun, telah memberikan banyak jiwa kebencian untuk klan surgawi kita. Dan dia dapat dianggap sebagai bidak catur periferal dari klan surgawi kita. Orang tua itu berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kekuatan orang ini rata-rata, klan surgawi kita masih perlu menyelidikinya. Jelas, siapa yang berani tidak menaati keagungan klan surgawi kita? Atau, apakah kematiannya ada hubungannya dengan kepada klan surgawi kita atau kepada putra suci Yutian? Saya mengerti. Kata pemimpin itu dengan hormat setelah mendengar ini, matanya dingin dan tegas. Seorang kaisar periferal yang berlindung di klan surgawi sebenarnya bukan apa-apa bagi klan surgawinya. Dia hanyalah bidak catur sekali pakai, namun, karena orang ini berjalan bersama putra suci Yutian, akan ada masalah. Putra suci Yutian adalah salah satu jenius paling menonjol dari klan surgawi mereka di masa lalu, dan salah satu orang kuat paling menjanjikan untuk memimpin klan surgawi di masa depan. Secara alami, klan surgawi harus melindungi orang seperti itu, dan di lautan kosmik ini, beberapa orang kuat teratas akan menggunakan metode menelusuri nasib mereka untuk secara diam-diam menyerang orang kuat tertentu. Pemimpin kerajaan mayat pernah berselingkuh dengan putra suci Yutian. Kontak. Jika kekuatan musuh klan surgawi ingin mengincar putra suci Yutian, menjarah nasib pemimpin kerajaan mayat, dan menelusuri kembali tahun-tahun untuk mengganggu putra suci Yutian, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Selain itu, kelompok tentara bayaran dari klan surgawi kita, kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, tampaknya telah menghilang di laut alam semesta selatan baru-baru ini. Anda harus menyelidiki perjalanan ini juga. Kelompok tentara bayaran hukuman surgawi. Meng Tianhui, orang kuat terkemuka, mengangguk, jangan khawatir,
tetua klan, masalah ini menyangkut putra suci Yutian. Saya pribadi akan mengambil tindakan dan pergi menyelidiki. Akan ada balasan segera. Petik 2. Kalau begitu, baiklah, aku menantikan kabar darimu. Suara tua itu bergemuruh, dan kemudian terdiam, tampaknya kembali mengasingkan diri. Ayo pergi ke Laut Semesta Selatan bersamaku. Orang kuat terkemuka Meng Tianhui dengan cepat memanggil tim penjaga penegak hukum, dan segera meninggalkan dunia rahasia inti klan Tian, menuju saluran transmisi Laut Semesta, dan bergegas ke alam semesta selatan secepat mungkin lautan. Kematian bidak catur dari kaisar awal sebenarnya bukan masalah besar bagi klan surgawi, tetapi klan surgawi selalu bertindak hati-hati, jadi mereka tentu harus menyelidikinya. Jika itu hanya kematian yang tidak disengaja, dan pihak lain tidak mengetahui bahwa pemimpin kerajaan mayat ada hubungannya dengan klan surgawinya, maka yang perlu dia lakukan hanyalah membantai 9 klan lainnya, atau ada kekuatan besar yang diam-diam mendorongnya, maka klan surgawi miliknya bahkan jika mereka harus menggunakan metode pembunuhan dewa untuk memusnahkan seluruh kelompok etnis lawan, akan sulit untuk menghilangkan kebencian tersebut. Kecuali klan surgawi. Sekarang, di alam khusus jauh di dalam laut kosmik, suara Buddha yang tak terhitung jumlahnya dilantunkan, dan cahaya Buddha tidak ada habisnya, menghadirkan pemandangan yang luas dan spektakuler. Di atas panggung teratai yang tinggi, terdapat seorang biksu yang sedang duduk dan berbaring dengan tasbih Buddha tergantung di lehernya dan sebuah kitab suci di tangannya. Postur tubuhnya biasa saja, namun sejalan dengan hukum alam langit dan bumi cahaya keemasan, melonjak dengan kekuatan iman yang tak terbatas, dan dia berkhotbah dan melantunkan kitab suci. Di bawahnya ada sekelompok orang kuat dengan aura yang luar biasa. Orang kuat ini berasal dari semua ras dan lapisan masyarakat, antara lain burung, hewan, manusia, suku lain, bahkan orang dari suku hantu yang memiliki aura dingin dan jahat beredar di tubuh mereka. Mendengarkan nyanyian orang ini, orang-orang kuat ini semuanya mabuk, seolah-olah mereka terperangkap dalam wawasan yang tak ada habisnya, menghilangkan roh jahat dan kemarahan selama latihan, dan terlihat damai. Tiba-tiba, biksu yang sedang membabarkan sutra dan melantunkan dharma tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ilahi muncul di pupilnya, menampakkan sedikit keterkejutan. Melihat berhentinya agama Buddha secara tiba-tiba, banyak orang berkuasa. Orang-orang kuat semuanya terbangun dari pencerahan mereka dan memandang Buddha yang sedang berbaring di platform teratai dengan kebingungan. Biksu suci agung, apa yang kamu, Semua orang bertanya dengan bingung. Teman-teman baik yang terkasih, saya mendapat pencerahan selama khotbah biksu malang itu. Ceramah hari ini berakhir di sini. Anda dapat datang lagi di perkumpulan Dharma berikutnya. Setelah kata-kata itu terucap, biksu suci agung itu maju selangkah, menginjak teratai Buddha, dan menghilang dengan cepat. Semua orang menyesali kehilangan mereka. Biksu suci agung yang baik adalah seorang biksu terkemuka yang terkenal di dunia Buddha Matahari Agung. Dia penuh belas kasih dan baik hati. Selama bertahun-tahun, dia sering mengadakan pertemuan Dharma untuk membabarkan sutra dan nyanyian kepada orang-orang berkuasa dari semua kalangan kekuatan di alam semesta. Terlepas dari apakah mereka tinggi atau rendah dalam kultivasi, baik atau jahat, selama mereka bersedia datang, mereka dapat mendengarkan ceramah secara gratis dan menggunakan ajaran Buddha untuk melenyapkan setan dalam hati dan hambatan iblis dalam kultivasi, dan mereka tidak akan pernah menjadi diperbolehkan untuk mengalami pelecehan apapun pada pertemuan dharmanya. Cedera. Tentu saja memiliki reputasi besar yang tidak diketahui semua orang adalah setelah biksu suci agung itu kembali ke dojonya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap.
Vajra Arhat bermata 8, dia berteriak dengan suara rendah, dan suara Buddha memenuhi telinganya dan menyebar ke dalam kehampaan. Tuan. Saat berikutnya, Arhat emas muncul di dojo, mengatupkan kedua tangannya dan memberi hormat dengan hormat. Jiwa Buddha dari adik laki-laki Musi Nantian telah menghilang. Pergi dan selidiki secepatnya. Apa alasannya? Kata biksu suci agung itu dengan sungguh-sungguh, tampak seperti Vajra yang marah. Vajra Arhat menyelesaikan kata-katanya dan menghilang dalam sekejap. Biksu suci agung berdiri di dojonya, mengamati awan naik dan menyebar di kejauhan, matanya. Tidak yakin, mungkinkah seseorang mengetahui bahwa si Nantian sengaja diusir saat itu, dan Laona lah yang melakukannya. Mencari dengan tangannya yang besar. Ketika dia keluar, sebuah manik Buddha muncul di tangannya, tetapi di dalam manik Buddha itu, ada banyak jiwa telanjang pria dan wanita yang berteriak dengan sedih, seperti api penyucian. Selama bertahun-tahun, murid kecilku diam-diam telah memberiku banyak jiwa kebencian agar aku bisa memurnikan manik Buddha hantu ini. Jika ada yang tahu tentang ini, jauh di dalam mata biksu suci agung itu, ada tatapan menakutkan cahaya melintas, dan niat membunuh mendidih, seperti hantu yang ganas. Dan ketika klan surgawi dan biksu suci agung mengirim ahli ke Laut Semesta Selatan untuk menyelidiki kebenarannya, negara mayat berada. Setelah kematian pemimpin kerajaan mayat, banyak sekali alam yang runtuh, seperti alam semesta kecil yang runtuh dan hancur. Seluruh kerajaan mayat berada dalam kehancuran, dengan banyak pemurni mayat dan makhluk hidup yang melarikan diri dengan panik untuk bertahan hidup. Ledakan. Pada saat ini, monster bintang besar muncul, dengan mata seperti dua bintang besar. Melihat kerajaan mayat yang runtuh di kejauhan, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah. Panggilan. Kekuatan hisap yang mengerikan lahir, menyedot pemurni mayat yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu dan menelannya ke dalam perut mereka. Selain monster bintang besar ini, penguasa kota ember emas dan kaisar iblis darah juga berdiri dengan bangga. Dengan tangan terangkat, sebuah kota sederhana dan jurang iblis menggantung di udara, menekan pemurni mayat yang tak terhitung jumlahnya, membunuh semua sisa-sisa mayat. Kerajaan. Pemimpin kerajaan mayat telah melakukan banyak kejahatan di Laut Semesta Selatan dan mencari nafkah dengan mengubah makhluk hidup menjadi boneka mayat. Hari ini, kami bertiga akan bergabung untuk membunuhnya. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan di bidang bintang ini. Ada pemurni mayat. Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia dan mencapai telinga makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan mayat. Kemudian, sepasang pupil yang melayang di langit dan mulut berdarah itu tiba-tiba menghilang dan pergi dari sini. Seluruh bidang bintang juga kembali tenang, hanya menyisakan makhluk tak terhitung jumlahnya yang lolos dari kematian, diam-diam dipenuhi ketakutan dan kegembiraan. Tidak lama kemudian sisa-sisa kerajaan mayat dihancurkan. Kerajaan Buddha Nando, di mana pagoda runtuh yang tak terhitung jumlahnya berada, tiga sosok agung yang mencapai langit muncul, membunuh banyak biksu jahat lainnya di kerajaan Buddha, dan kemudian pergi dengan kejam. Hanya gemuruh dan raungan yang tersisa, menyebar ke langit dan bumi. Setelah melakukan semua ini, penguasa kota Jinhu dan kaisar iblis darah memandang Saroye, saudara Saroye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita akan kembali ke wilayah kita dengan patuh dan menunggu itu. Telepon dari orang dewasa, kata Saroye dengan sungguh-sungguh. Kembali dengan patuh. Tunggu panggilannya. Penguasa kota Jinhu dan kaisar iblis darah tercengang. Apa rencananya? Mereka sekarang telah menyinggung klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung. Jika seseorang dari dua kekuatan besar ini datang dan mereka berada di wilayah mereka sendiri,
bukankah mereka akan menunggu untuk mati? Saudara Saroye, Anda bukan dari Laut Semesta Selatan kami. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Penguasa kota Jinhu bertanya dengan tergesa-gesa. Aku hanya akan beristirahat di sini sebentar. Bukankah kerajaan Nandou Buddha dan kerajaan mayat sudah benar-benar runtuh sekarang? Bidang bintang besar ini dekat dengan alam semesta awal orang dewasa itu. Aku berencana untuk menempatkan bidang bintang ini di dalamnya perintah, ketika tiba waktunya. Untuk bergabung ke dalam 13 wilayah selatan, itu akan menjadi ide yang bagus bagi Tuhan. Saroye berpikir sejenak. Baiklah, kami berdua tidak akan kembali sekarang, dan kami akan menjaga pintu bersamamu, kata penguasa kota Jinhu buru-buru. Ya, ayo datang dan lihat pintunya juga. Kaisar Iblis Darah juga berbicara.